Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Hebat ya, pantai Bali bisa bersih cuma gara-gara satu sentilan presiden. Seolah-olah sampah itu makhluk hidup yang baru nurut kalau dimarahi sama orang nomor satu. Tapi pertanyaannya sederhana, kalau nggak ada yang nyampah, apa perlu disentil? Kita sering kagum sama Pandawara, anak-anak muda yang turun langsung bersihin sungai, pantai, gunung, kali, dan lain sebagainya. Capek, kotor, bau, tapi konsisten. Masalahnya, bahkan Pandawara pun gak akan sanggup sendirian. Seberapapun niat baik mereka cuma bisa bersihin apa yang ada hari ini. Besoknya, kalau kita tidak merubah kebiasaan kita, ya sampahnya akan balik lagi. Bahkan beberapa warga menyuruh Pandawara untuk membersihkan kali mereka. Banyak sampah lagi Pandawara, aduh kayak gimana ini? Relawan boleh heroik, tapi mereka bukan solusi utama. Mereka itu alarm keras bahwa ada yang salah dengan perilaku kita. Masalah sebenarnya adalah kita sering cari kambing hitam. Sering nyalahin lah. Kadang kita nyalain pemerintah, aparat, kadang kita juga nyalain pedagang. Padahal faktanya sampah itu hasil dari perilaku kita semua. Pedagang iya, tapi warga biasa juga iya. Orang jajan, orang piknik, orang lewat, orang naik motor, orang naik sepeda, naik mobil, apapun lah, plastik bekas minum dilempar ke jalan. Bungkus makanan ditaruh di pinggir trotoar. Nanti ada yang bersihin, pikir mereka. Nah, kalau kita masuk ke analogi negara Jepang nih, banyak yang bilang kalau Jepang bersih karena fasilitasnya bagus, negaranya maju. Guys, percaya sama gua, negara yang maju itu berasal dari sumber daya manusia yang maju, yang berpikir, punya pola pikir yang maju. Kalau lu perhatiin, di Jepang itu jarang banget ada tempat sampah. Bagi kalian yang udah pernah kesana, bahkan di depan minimarket atau yang mereka sebut dengan konbini. Tapi anehnya di situ tetap bersih. Kenapa? Karena kalau nggak nemu tempat sampah ya disimpan. Bahkan gua pas di sana itu gua kantongin gitu, saking nggak enaknya. Nggak ada sampah sama sekali, bersih. Bahkan di Jepang itu kalau mau buang sampah itu bayar, dikiloin dulu. Kayak kita ngiloin barang bekas di tukang rongsok atau mungkin di kiloan, ya tempat-tempat yang bisa kita kiloin terus jadi duit. Itu kan jadi duit. Tapi kalau di Jepang kita itu harus bayar untuk buang sampah kita sendiri. Jepang bersih bukan karena petugasnya galak, tapi karena manusianya punya rasa malu dan tanggung jawab. Emang kalian pernah lihat petugas pemerintah atau keamanan atau kebersihan di Jepang marah-marah ke warganya? Jarang kan? Hampir nggak ada kan? Tapi kalau di Indonesia nih malah kebalik. Warga nyampah, setelah itu sampahnya numpuk, viral, presiden nyentil, aparat turun, bersihnya sementara, terus semuanya balik ke kebiasaan lama, ya sampahnya datang lagi gitu. Kayak anak kecil yang kamarnya berantakan, nunggu ibu datang bawa sapu lidi baru panik beberes. Besoknya ya berantakan lagi. Pertanyaannya adalah, sampai kapan negara harus jadi babysitter kebiasaan buruk kita? Gua bukan pro banget pemerintah, tapi ini gua membuka pola pikir kalian supaya ya sadar gitu bahwa setiap sampah adalah tanggung jawab masing-masing. Kebersihan itu bukan soal ada atau enggaknya tempat sampah, bukan soal takut sama pejabat, tapi soal adab. Kalau di Jepang bisa bersih tanpa banyak tempat sampah, sebenarnya masalah kita bukan di fasilitas, karena di kita itu tempat sampah di tempat umum itu di mana-mana. Masalah di kita bukan fasilitas, tapi mentalitas. Sekarang jujur aja, di sekitar lu nyampah itu masih dianggap biasa nggak? Atau malah lu sendiri pernah mikir, satu ini doang, cuma bungkus permen, bungkus ciki? Tulis pendapat lu di kolom komentar, karena sebelum nuntut negara kerja cepat, mungkin kita perlu beresin kebiasaan kita sendiri dulu. Sekian pembahasan tentang sampah kali ini. Gua Bang An dan gua pamit. See you on the next video. Bye.